Ya, di tengah pandemi COVID-19, industri film menjadi salah satu yang terdampak. Tidak ada lagi kegiatan syuting dan juga sejumlah film di bioskop batal ditayangkan. Kemudian menjadi pertanyaan apakah ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh para sinias, baik itu para pekerja di balik layar ataupun di depan layar seperti aktor, aktris, produser, dan sutradara. Dapatkah mereka berkarya? Ternyata ada. Ini cara ini dilakukan oleh Reza Rahadian bersama dengan Arya Ibrahim dan juga aktor senior Indonesia, legenda aktor Indonesia adalah Christian Hakim yang baru saja merilis sebuah miniseri dari naskah yang ditulis oleh Ika Natasha berjudul Sementara Selamanya. Dan kita akan langsung berbincang bersama dengan 3 orang yang sudah hadir bersama dengan saya, Reza Rahadian, Arya Ibrahim, dan juga Ibu Christian Hakim. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat semua. Selamat pagi Robert, selamat pagi pemirsa Metro TV. Pagi, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Senang sekali melihat semuanya sehat dan juga tetap produktif berkarya, apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi. Tapi ini Bu Christian, maaf ini sinyalnya kayaknya kurang begitu bagus, jadi Ibu Christian lagi nge-freeze. Saya ke Reza dulu ya, kalau gitu ya. Za, biasanya kan kita nantikan Reza itu kan di film layar lebar gitu kan, film yang di bioskop gitu ya. Sekarang ini pertama kali bukan membuat miniseries dan debut sebagai sutradara. Selamat. Terima kasih, Bet. Pertama, ya alhamdulillah kami masih bisa membuat sebuah karya kecil di tengah pandemi ini berjudul Sementara Selamanya. Saya diproduseri oleh Arya Ibrahim, menyutradarai sendiri dan bermain sendiri. Dan ini sebenarnya pertama kalinya saya punya kesempatan untuk bermain miniseri yang tayang di OTT. Gitu, ke streaming platform gitu. Dan sebelumnya belum pernah, Bet. Betul. Jadi ini pertama kalinya. Dan melalui proyek ini didukung juga oleh Bu Christian Hakim, Ruth Marini, dan ada Laura Basuki juga di dalamnya, ditulis oleh Ika Natasha gitu. Betul, dan ini kan cita-cita lama ya Zaya, kita pernah ngobrol tahun 2020 sih resolusinya saya ingin berperan lebih gitu ya, ingin menjadi sutradara. Ya. Nah, kenapa sekarang gitu, momen yang paling tepat untuk menjadi sutradara? Kalau kita lihat kan sekarang industri film kan distribusi nanti juga akan menemui tantangan gitu, karena bioskop-bioskop belum ada, apalagi juga syutingnya juga kan harus dengan protokol kesehatan. Betul. Jadi inilah kenapa akhirnya berangkat dari keresahan itu tadi, akhirnya menemukan cara untuk bagaimana kami bisa membuat sebuah produksi kecil yang mana skripnya memang menyesuaikan satu lokasinya di mana. Lokasinya di rumah aja, syutingnya tidak keluar rumah sama sekali. Kru yang bekerja sangat minim. Memang tidak seperti kalau syuting film yang banyak banget krunya, tidak ada alat-alat berat gitu ya. Tidak ada equipment yang biasa dipakai syuting, semua peralatan disederhanakan sangat-sangat minim gitu. Jumlah kru yang biasanya mungkin 80 sampai 100 orang lebih, ini yang bekerja di set kurang lebih hanya 5 sampai 7 orang gitu yang ada di lokasi. Karena yang paling penting dipunyai hanya DP dan sound, maksudnya untuk di setnya gitu ya. Sehingga memungkinkan untuk kami bisa syuting tetap dengan protokol kesehatan, menjaga jarak antar kru ketika bekerja, kemudian masker, lalu memastikan bahwa kami semua mengisolasi diri sebelumnya untuk jangka waktu yang ditentukan, dan memastikan bahwa semua dalam keadaan sehat, baru bisa memasuki area syuting atau baru bisa terlibat dalam produksi ini. Gitu sih. Betul. Ya, dan sutradara pertama kali langsung kemudian berkesempatan mendirect aktor legenda Indonesia, Ibu Christian Hakim. Gitu kan. Bu Christian, saya pengen tanya, Reza jadi sutradara keren nggak? Keren. Masa? Kenapa Ibu Christian mau gitu di tangan sutradara newbie gitu ya, pertama kali gitu? Kenapa mau didirect sama Reza? Jujur aja, setelah ini mau memasuki new normal ini gitu ya, kemarin tuh saya berasa justru itu dalam tahapan proses new normal gitu ya. Jadi pada saat Reza sama Arya datang ke rumah dan menyampaikan proyek ini dan minta ibu terlibat gitu ya, adanya sebuah harapan baru karena hidup memang itu harus bergulir, hidup harus terus berjalan, show must go on gitu ya. Dan yang ibu tidak ada alasan untuk menolak gitu ya, bahwasanya memang kreativitas anak-anak ini bagaimana mereka menemukan, mensiasati situasi yang ada tanpa melanggar anjuran
anjuran dari pemerintah bagaimana untuk menjaga social distancing dan physical distancing ini, gitu ya. Betul. Memang Iya. di tengah kekhawatiran ibu dalam faktor usia yang sangat rentan ini, gitu ya, untuk cepat tertular, gitu ya. Akan tetapi justru bagaimana ibu melihat daripada Reza, Arya, dan timnya ini mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah memikirkan segala sesuatunya. Bahkan 10 hari sebelumnya ibu sudah dikirimin vitamin terus sama Reza untuk menjaga ketahanan fisik, gitu ya. Dan itu jelas menambah motivasi ibu bahwa memang tidak ada alasan untuk kita stuck dalam situasi yang ada. Bahkan justru karena kedepannya, apalagi memang sudah diketahui kita harus hidup bersama dengan virus corona, gitu ya. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengatur nafas atau hidup kita ini itu untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada, ya. Betul. Memang dalam cerita yang satu-satu yang tidak bisa dihindari untuk melakukan physical distancing adalah tokoh ibu dan anak ini, ya, ibu sama Reza, gitu ya, memerankan ibu dan anak, gitu ya. Akan tetapi karena memang sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi bahkan sebelumnya kita sudah tes COVID, gitu ya. Lalu bahkan setelah itu juga kita melakukan tes lagi, dan setelah syuting selesai yang tidak lebih memakan waktu hanya 2 jam itu, dan bahkan physical distancing yang tidak bisa dihindari itu hanya syuting dengan Reza mungkin 20 menit, gitu, tidak lebih dari itu, paling lama 30 menit lah kira-kira, gitu ya. Betul. Setelah itu ibu langsung juga mandi, gitu ya, di lokasi yang kebetulan adalah di rumah Reza. Jadi semuanya tuh memang sangat sekali terjaga. Mematuhi anjuran. Ini menarik. Mungkin ini menjadi salah satu modul ataupun juga contoh bagi para pekerja CNS lainnya bagaimana kita juga dapat mengimbangi antara keinginan berkarya, produktivitas, tapi juga himbauan dari pemerintah. Nanti akan saya tanyakan kepada Arya. Arya kan pertama kali juga menjadi produser nih dan juga memastikan keselamatan para kru dan juga distribusi film. Arya, setelah jeda komersial ya, kita harus break dulu. Kami akan segera kembali untuk Anda. Oke, akan saya lanjutkan. Saya akan menanya kepada Arya Ibrahim. Arya Ibrahim ini pertama kali juga debut sebagai seorang produser, tapi juga di tengah pandemi di mana harus memastikan protokol kesehatan, distribusi film, dan juga aktor-aktor yang berperan di sini semuanya monetizing. Jadi ini pertama kali nih, ya Arya. Gimana ya caranya? Kita bicara mengenai protokol kesehatan dulu deh. Apa yang harus dipastikan dalam produksi film agar kemudian semuanya aman? Jadi gini, waktu itu memang pada saat kita memilih tim dan memang timnya juga tidak terlalu banyak ya gitu di satu set gitu. Jadi memang dari pagi tuh kita sudah, aku ngecek suhu satu-satu gitu ya, ngecek suhu, terus memastikan mereka dalam keadaan sehat gitu. Terus kita juga memberikan vitamin, terus dan tentunya sih harus memakai masker dan social distancing itu sendiri sih. Betul, itu kan juga kami putarkan di behind the scene ya. Rata-rata, bukan rata-rata, semuanya memakai masker. Apakah kemudian interaksi kan biasa ada reading gitu ya kalau film kan. Apa juga interaksi reading dibatasi, jarak antar aktor juga jangan didekatkan gitu? Ya, memang sebelumnya sih memang sebelum kita syuting kita juga melakukan virtual reading ya gitu. Jadi memang kita tidak bertemu gitu. Ada sih satu sesi kita akhirnya datang gitu, tapi itu cuma hanya 1 hari aja gitu untuk final reading lah gitu. Tapi sebelumnya itu biasanya kita virtual reading dan virtual meeting sih sebelumnya gitu. Oke. Nah, sutradaranya susah nggak kemudian yang tadinya virtual, kemudian hari H baru ketemu semua, produksi kalau tidak salah 6 hari betul ya? Produksi hanya seminggu lah maksimal ini semua? 3 hari, syutingnya 3 hari, Bet. Jadi syutingnya 3 hari? 2 episode. Wow, 3 hari untuk 6 episode? 3 hari untuk 6 episode. Jadi 1 episode itu dikerjakan, 2 episode dikerjakan dalam 1 hari. Oke, tantangan terbesar untuk syuting di masa sekarang, untuk sebagai aktor dan juga sebagai sutradara? Iya, karena mensiasati bagaimana durasi, itu penting banget gitu ya. Karena durasinya tidak panjang dan skripnya memang dipersiapkan per episode untuk cukup pendek, sehingga memungkinkan untuk memprediksi kira-kira syuting itu butuh berapa jam. Kenapa? Karena mekanisme syuting di tengah pandemi seperti ini, itu nggak gampang. Betul. Artinya
kita syuting memang tidak seperti syuting sebuah film ya, agak berbeda teknisnya. Tapi kan menjaga jarak, kemudian memastikan bahwa habis memegang sesuatu, mencuci tangan dan lain-lain, menghindari menyentuh muka, itu kan diingetin terus. Jadi pekerjaan yang biasanya mungkin kita bisa kerja agak lebih cepat, memang secara waktu pasti lebih lama. Betul. Gitu. Persiapan untuk pemain udah boleh belum nih masuk ke set, itu pasti agak lebih lama karena pemainnya di ruangan masing-masing. Jadi ibu di ruangannya sendiri, Laura ada di ruangannya sendiri, sehingga semuanya nggak dicampur juga gitu. Flow-nya agak lebih lambat memang, flow syuting ya. Karena mempersiapkan itu semua memang ada kendala, apalagi ketika aku mendirect dan harus bermain, karena sebagian besar main sendiri, dalam tanda petik gitu ya, mainnya hanya sendirian, otomatis mengatur emosi untuk masuk ke set, tapi juga harus membuat pengadeganan, itu lumayan agak PR sebenarnya. Wow, jadi membelah diri ya. Satu sisi sebagai seorang aktor, masuk ke dalam karakternya. Kita bicara film deh, karena ini ceritanya juga menarik. Film ini bercerita mengenai seorang dokter yang berada di Wisma Atlet, betul ya? Untuk menangani pasien COVID-19. Betul, tapi kita nggak menyebut rumah sakitnya di mana sih. Jadi, sorry. Ya, jadi Zara ini cerita tentang pasangan suami istri, di mana istrinya bekerja di rumah sakit mengurusi pasien COVID, sementara suaminya work from home. Bagaimana sih sebenarnya menghadapi situasi ini? Kemudian mereka berjarak, mereka dibatasi oleh jarak dan waktu. Bagaimana mereka mempertahankan hubungan mereka? Kemudian bagaimana mereka beradaptasi dengan situasi yang sama-sama baru? Mereka punya rasa rindu, mereka punya emosi-emosi yang bisa keluar secara tiba-tiba. Dan itu semua dipotret dalam 6 episode itu. Gitu. Oke, dan Bu Christine Reza berarti sebagai siapa? Petugas kesehatan atau anak dari? Enggak, gue sebagai anak dari Ibu Christine. Anak dari ibu. Anak dari Bu Christine. Oke, nah Bu Christine ini sebagai? Laura, istrinya yang bekerja sebagai dokter. Oke, berarti Ibu Christine ini mertua dari petugas kesehatan, yaitu Laura Basuki gitu ya? Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, Ibu Christine, kalau melihat cerita, kita bicara cerita, kan ini cerita yang sangat relate ya kepada kehidupan sekarang. Saya yakin ribuan orang kemudian harus merelakan kerabat mereka, pasangan mereka untuk berada di garda terdepan, menyelamatkan manusia untuk menanggulangi COVID-19. Kalau dari ceritanya Bu Christine, saya pengen tahu, Ibu Christine juga dekat dengan hal seperti ini. Ya, inilah yang sebetulnya ini bukan hanya dekat dengan masyarakat kita di Indonesia saja ya, tapi di dunia ini pasti akan langsung relate gitu ya. Jadi persoalan yang sangat universal sekali, persoalan yang sangat human sekali. Tapi yang menariknya kembali lagi dalam film ini adalah konteks yang sangat kontekstual dengan situasi sekarang. Lalu sistem kerja yang juga kita menyesuaikan dengan situasi yang sekarang. Bahkan bentuk atau style dari penyutradaraan dari film ini juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi inilah buat saya ini satu penawaran yang baru, satu alternatif, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi standar sistem kerja seperti ini. Karena saya Ibu pernah mengalami ini waktu bekerja di Eat, Pray and Love ya, di Hollywood sebetulnya sudah menanamkan standar kerja yang menjaga distensi ini, walaupun waktu itu bukan karena kaitannya dengan virus ya, tapi bagaimana menjaga konsentrasi dan menjaga suasana kerja itu adalah semua masing-masing bisa bekerja dengan maksimal, dengan lebih fokus gitu ya. Ternyata dalam kondisi yang seperti sekarang ini, dan pasti ke depannya karena virus itu sepertinya tidak akan hilang 100% dari kehidupan di alam semesta ini gitu. Jadi memang kita harus tetap menyesuaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran untuk kita bagaimana bisa menjadi standar kerja kita ke depan sebagai bukan hanya saya kira di dunia film, terutama di dunia film tentunya yang kadang-kadang apalagi kalau film action membutuhkan kru yang lebih banyak gitu ya, physical distancing yang juga pasti kehidupan itu tidak bisa selalu terhindari gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sistem kerja yang baru saja diterapkan oleh timnya Mas Reza dan Mas Arya ini, yang menurut Ibu sangat luar biasa, dan jujur saja ini memberikan motivasi dan juga kepercayaan diri untuk kita tidak perlu terlalu khawatir di dalam menghadapi tantangan ke depan ini. Walaupun tetap harus waspada gitu ya.
Betul, paham dan setuju. Bu Christine dan juga Arya serta Reza, saya pengen tahu bagaimana sih pandangan kalian terhadap masa depan dari industri kreatif, khususnya dalam film, selama kurang lebih 1 tahun ke depan atau setengah tahun ke depan, terutama dengan proyek ini. Kita akan segera lanjutkan, kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, saya akan langsung ke Arya. Arya, bagaimana kemudian melihat bagaimana proyek ini dapat mengubah landscape dari industri film? Sudah cukup lama berada di industri film, managing Reza seperti itu kan, dan juga sudah lama terlibat dalam produksi film. Tapi bagaimana sih proyek ini akan mengubah landscape ya ke depannya? Kira-kira jenis film seperti ini atau produksi seperti ini yang dapat bertahan? Oke, jadi sebenarnya ini, by the way, ini sebenarnya bukan film ya, ini mini seri gitu. Sebenarnya tergantung dari konsepnya sih, kalau misalnya konsepnya memang bisa diaplikasikan ke new normal sekarang ya gitu, itu malah lebih bagus sih gitu. Dengan apa yang kita lihat juga kalau misalnya sekarang kan apalagi industri film memang lagi berhenti gitu ya, secepatnya semoga bisa kembali beraktivitas. Tapi kan memang tidak dipungkirin bioskopnya pun juga masih tutup kan gitu. Jadi kita harus menemukan cari formula baru lagi nih kira-kira mana nih cocoknya gitu. Nah sekarang kayak kita kan sudah melakukan kita bikin untuk OTT gitu, untuk aplikasi streaming tertentu. Betul, gitu. platform. Betul. Ya, ini berarti testing ya. Berarti ini pertaruhan besar loh. Pertaruhan Arya sebagai seorang produser, tapi biasanya managing artis, yaitu Reza Rahadian. Reza Rahadian sebagai seorang aktor, sekarang juga sebagai seorang sutradara. Jadi pandemi itu expanding the capabilities dari setiap orang. Bukankah begitu, Bu Christine? Ini berkah pandemi kalau menurut saya ya. Iya. Ya, banyak sekali hikmah kalau kita mau berpikir positif ya. Iya, iya. Betul, Bu Christine. Ini hikmahnya jadi expanding capabilities ya. Nah, waktu saya tidak lama lagi, saya ingin minta dari Bu Christine dulu deh. Bu Christine, kemudian apa harapannya dari industri perfilman, terutama dengan proyek yang Ibu kerjakan, karena ini adalah juga pertama kali short mini series yang pernah dilakukan selama puluhan tahun berkarya di industri perfilman. Apakah ini model terbaik untuk saat ini? Saya kira untuk sementara ini memang model yang cukup ideal gitu ya, untuk kita tetap bisa bekerja, tetap bisa berkarya dalam situasi yang memang tidak ideal gitu ya. Dan mudah-mudahan pada saat kembali memang sudah 100% normal gitu ya, sistem kerja seperti ini juga sebaiknya dijaga juga gitu ya. Karena jujur saja orang Indonesia itu kan senang kumpul gitu ya. Kadang-kadang tidak berkepentingan itu juga ngumpulnya di set gitu loh. Betul, betul. Nah, ini jelas itu sangat sekali sebetulnya mempengaruhi ritme kerja atau kecepatan kita di dalam juga bekerja, atau menjadi kendala atau menghambat juga dalam proses kelancaran kerja itu gitu ya. Jadi dan mudah-mudahan ini menjadi juga salah satu alternatif gitu ya, untuk mereka yang tidak mempunyai budget besar. Sistem ini sangat ideal sekali. Yang jadi korban ya paling itu ya produsernya sama Bu Christine, budgetnya nggak besar. Itu ada Reza Rahadian, ada Christine Hakim, ada Laura Basuki, ada Ruth Marini. Nah, gimana terakhir? Iya, terakhir Za, closing statement. Gimana Za? Reza juga peduli sekali terhadap mereka kru-kru film, ya, selama ini juga tidak punya kerjaan. Tadi dengan film ini apa yang ingin didapatkan? Oke, secara singkat gue akan menjelaskan bahwa pertama senang banget melihat kru-kru yang kemarin bisa bekerja, walaupun tidak semuanya berkumpul jadi satu. Tapi bahwa mereka mengerjakan ini dengan hati gembira, mereka dengan sukacita gitu ya, mereka happy banget ngerjainnya, itu buat gue adalah sebuah kelegaan tersendiri. Itu saja sudah membayar semuanya. Kemudian harapannya mudah-mudahan produksi ini bisa melahirkan juga produksi-produksi yang lain gitu. Artinya ke depannya. Itu aja sih. Betul. Tadi katanya tidak dengan budget yang besar, tapi banyak gitu ya teman-teman yang mau bergerak untuk teman-teman di industri dengan budget yang kalau gitu cukup untuk memproduksi sebuah film. Terima kasih Reza Rahadian, terima kasih Arya Ibrahim, terima kasih Ibu Christine Hakim, terima kasih telah bergabung dan juga selamat kepada debut masing-masing. Kita akan lihat responnya pada tanggal 6 Juni nanti. Sementara selamanya bintangnya oleh Reza Rahadian, Ibu Christine Hakim, Laura Basuki dan juga Ruth Marini. Terima kasih telah bergabung dan sukses untuk proyek ini.
Itu adalah informasi kami terakhir dalam Selamat Pagi Indonesia, dan informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Robert Haryanto atas nama rekan saya Maria Lizia dan juga tim yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan tetaplah jaga jarak aman dan stay safe. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.